Kur'an ve benim sünnetim bazı rivayetlerde de benim biraz sakin. zaten sünneti en güzel yaşayan, Resulullah'a en yakın olan şüphesiz onun etkileyicidir. O açıdan değerli kardeşlerim, Yüce kitabımızı okuyacağız. Onu anlayıp hayatımıza alacağız. Kur'an'la hayatımıza. Beliau jujur, beliau tablik, beliau fatona. Siapa kira-kira dari kandidat-kandidat presiden ini yang memenuhi syarat, yang melekat sikap sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang bilang, Ustadz, saya pilih Anies. Ada yang bilang pilih Prabowo. Allahu Akbar. Saya dan kawan-kawan untuk tahun 2024 mundur. Bahasa politik saya, silahkan kalian berebut tampuk kepimpinan sebagai presiden. Kami hanya dengan umat saja. Amin ya Rabbal. Hebat. Dari semua kandidat yang ada, mari kita lihat siapa kira-kira yang pantas jadi presiden. Bastotan fi halmi wal jismi al qawiyul amin. Bastotan, pemimpin yang kuat. Siapa yang kuat? Kuat harus gagah. Tinggi orangnya, gagah orangnya, ganteng orangnya. Catatan track akademik rekornya, Allahu Akbar. Beliau mantan rektor Anies Baswedan. Beliau amanah, beliau jujur. KPK mencoba mencari kelemahan Anies, tak pernah dapat. Tak pernah dapat. Karena beliau jujur, beliau amanah. Beliau tablik, beliau fatona. Beliau cerdas di atas rata-rata. Dari semua kandidat, beliau cerdas. Beliau punya kemampuan mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin. Berulang-ulang saya katakan, jangankan mimpin Indonesia, mimpin Amerika kalah Joe Biden kepada Anies. Tapi mohon maaf ibu bapak, Anies tak punya PT. Nado PT-nya. Nado PT-nya Anies. Orang awak banyak di sini. Anies tak punya senjata, Anies tak punya modal. Dia diusung oleh partai yang lain. Ini saya bicara Anies. Saya tidak pilih Anies, saya tidak pilih Prabowo, saya tidak pilih Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Bukan kami kapok, bukan. Oh, karena sudah terpenjara jadi kapok, bukan. Saatnya kami bergantung kepada Allah. Tidak mungkin Islam dibiarkan terus selama-lamanya begini. Mulai tahun 2024 datang pemimpin baru. Allahu Akbar. Insya Allah Indonesia jadi baik. Amin ya Rabbal Alamin. Artinya bahwa bangsa ini sedang diuji oleh Allah. Siapa yang diuji? Tadi saya katakan masyarakatnya taat kepada pemerintah. Yang sedang diuji ini bukan masyarakatnya, yang diuji ini adalah pemerintah. Betul apa betul? Kekacauan yang terjadi di bangsa ini ulah daripada pemerintah pusat. Maka kita harus berkaca, kita harus melihat napak tilas kehidupan pemimpin terbesar di dunia. 100 the great man in the world, Prophet Muhammad, good man is number one. Catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Itu bukan statement, itu bukan pernyataan orang mukmin. Itu adalah ucapan perkataan orang yang bukan Islam. Michael Hart dalam bukunya 100 manusia terbaik di dunia. Kita semua tahu pemerintah kita ini dari pusat sampai pelosok pedesaan, mayoritas pemerintah kita ini beragama Islam. Pak RT tadi menyampaikan sambutan
beliau mengucapkan salam, menunjukkan beliau adalah orang Islam. Tapi kadangkala mohon maaf, beribu maaf, akhlak Islam, kepribadian Islam, bahkan apa yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW jauh dari kehidupan kita para pejabat-pejabat negara ini. Coba ibu bapak flashback, come back to historik, pulang ke belakang, lihat apa yang terjadi di tengah bangsa kita ini dari awal pemerintahan sampai di ujung pemerintahan ini. Gak pernah aman, selalu terjadi kekacauan, selalu terjadi kegaduhan. Mengapa demikian? Allah yang merencanakan semua ini. Amin ya Rabbal. Tadi saya katakan jangan coba-coba bermain dengan agama ini. Allahu Akbar. Dari dulu kami para pendakwah sudah mengatakan, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Ini agama yang benar, ini agama yang suci, ini agama yang sempurna. Kau ganggu agama ini, kau cubit ulamanya, kau sentuh ulamanya, kau penjarakan, kau bunuh ulamanya, kau akan tanggung. Ini yang terjadi. Alhamdulillah, mayoritas bangsa kita ini adalah Islam. Ibu bapak tak perlu khawatir. Ada yang tanya kepada saya tadi, Ustadz, bagaimana pemerintah kita ke depan? Siapa yang bisa memimpin ke depan? Bahasa politik saya untuk kali ini 2024, saya berpikir lebih baik kita mundur ke belakang. Ada beberapa kandidat yang akan siap jadi presiden. Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Menteri BUMN, makanya pertalit mahal. Betul apa betul? Pertalit mahal, solar mahal, di mana-mana. Saya tukang keliling Indonesia, antri berkilo-kilo orang untuk membeli bensin, karena sang menteri akan menjadi presiden. Banyak sekali kandidat-kandidat yang berbaris untuk mencalonkan diri 2024. Yang kita bicarakan sekarang adalah 4 karakter Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah amanah, beliau jujur, beliau tablik, beliau fatona. Siapa kira-kira dari kandidat-kandidat presiden ini yang memenuhi syarat, yang melekat sikap sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang bilang, Ustadz, saya pilih Anies. Ada yang bilang pilih Prabowo. Allahu Akbar. Saya dan kawan-kawan untuk tahun 2024 mundur. Bahasa politik saya, silakan kalian berebut tampuk kepimpinan sebagai presiden. Kami hanya dengan umat saja. Amin ya Rabbal. Hebat. Dari semua kandidat yang ada, mari kita lihat siapa kira-kira yang pantas jadi presiden. Bastotan fi halmi wal jismi al qawiyul amin. Bastotan, pemimpin yang kuat. Siapa yang kuat? Kuat harus gagah, tinggi orangnya, gagah orangnya, ganteng orangnya, catatan track akademik rekornya. Allahu Akbar. Beliau mantan rektor Anies Baswedan. Beliau amanah, beliau jujur. KPK mencoba mencari kelemahan Anies, tak pernah dapat. Tak pernah dapat. Karena beliau jujur, beliau amanah, beliau tablik, beliau fatona, beliau cerdas di atas rata-rata. Dari semua kandidat, beliau cerdas. Beliau punya kemampuan mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin. Berulang-ulang saya katakan, jangankan mimpin Indonesia, mimpin Amerika kalah Joe Biden kepada Anies. Tapi mohon maaf ibu bapak, Anies tak punya piti. Nggak ada pitinya. Nggak ada pitinya Anies. Orang awak banyak di sini. Anies tak punya senjata, Anies tak punya modal. Dia
diusung oleh partai yang lain. Ini saya bicara Anies. Saya tidak pilih Anies, saya tidak pilih Prabowo, saya tidak pilih Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Bukan kami kapok, bukan. Oh, karena sudah terpenjara jadi kapok, bukan. Saatnya kami bergantung kepada Allah. Tidak mungkin Islam dibiarkan terus selama-lamanya begini. Mulai tahun 2024 datang pemimpin baru. Allahu Akbar. Insya Allah Indonesia jadi baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saya selalu berpikir, negara kita ini yang paling cocok untuk memimpin negara kita, yang paling cocok adalah mantan militer. Orang sipil memimpin negara ini pasti dipermainkan oleh bajingan-bajingan partai politik. Betul apa betul? Dipermainkan. Nanti kita lihat. Oh, Ustadz Yahya mau arahkan ke Prabowo. Ya, saya begitu. Kalau Prabowo mencalonkan diri jadi presiden, silakan. Prabowo jadi presiden. Atau Anies Baswedan jadi presiden, silakan. Kalau yang lain jangan. Bahaya kalau yang lain, bajingan semua. Wah, tersinggung kalau yang lain. Mau tersinggung bagaimana? Saya nggak ada di pihak manapun. Kita bicara tentang akhlak Nabi. Kalau yang lain ini, Masya Allah, sudah terbukti kok track recordnya anti-Islam. Bagian daripada grup-grupnya Abu Jongos, Abu Sepatu, orang-orang yang suka menista Islam. Nah, di sini jamaah, saya bilang Prabowo itu pensiunan jenderal. Apapun tuduhan orang kepada Prabowo, oh Prabowo ini kan sudah masuk ke sebelah Jokowi, kita tidak tahu. Dalamnya laut kita bisa ukur, dalamnya hati orang kita tidak tahu. Kita belum tahu, tapi hati-hati ibu bapak, jangan sampai kita pilih Anies, kita pilih Prabowo, suara kita pecah, mereka jadi. Berhati-hati jamaah. Kami tidak mau masuk campur. Paling bagus kalau Prabowo presiden, Anies wakil. Paling bagus. Atau kalau tidak, Anies presiden, Prabowo wakil. Paling bagus dua itu. Karena hanya itu harapan kita, insya Allah. Kalaupun nanti Surya Paloh, Nasdem sadar, Nasdem betul-betul demi negara dan agama, insya Allah, kalau itu kehendak Allah, Anies Baswedan jadi presiden. Amin ya Rabbal. Ya, kita bikin maulud begitu jawabannya. Apa kita datang ke sini? Berpikir untuk Islam sekarang dan akan datang to the next time. Ibu bapak, perhatikan yang terjadi sekarang ini. Karena lemahnya kepemimpinan yang ada, kacau balaunya kepemimpinan yang ada, masyarakat dibiarkan dalam kondisi begini. Bahkan beberapa hari lalu saya nonton televisi, ada satu keluarga di Kalideres. Satu keluarga, saya tidak tahu apa agama mereka, Islam atau kafir, kami tidak tahu. Tapi yang jelas di kota besar Jakarta sudah terjadi kematian satu keluarga karena kelaparan. Baru di rezim ini. Sadar kita ibu bapak, ketidakmampuan memimpin ternyata mendorong kita untuk berbicara, mencari pemimpin yang betul-betul berakhlakul karimah. Saya keliling Indonesia, sampai ke desa-desa saya masuk, sampai ke tempat-tempat yang tidak dimasuki oleh para ustadz, kami sampai di dalam. Desa Kotolamo, Kampar Kiri, mobil kami tinggalkan, kami naik perahu sampai ke desa beliau. Inilah apa kata masyarakat di sana. Kehidupan kami ini hidup dengan sawit, sementara kelapa sawit jauh jatuh harganya. Ini, Masya Allah. Tafadhal. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siapa beliau? Hah? Ustaz Iqbal. Tafadhal. Tafadhal Ustaz. Masya Allah. Masya Allah.
Ini ibu bapak yang perlu kita pikirkan baik-baik. Ini ustadz kita baru datang, kita sambut beliau. Saya ini orang yang dulunya bukan beragama Islam, Ustaz. Ya, cuma karena ridho Allah, pertolongan Allah, saya dan keluarga bisa beragama Islam. Kami tahu persis Nabi Muhammad ini bukan Nabi yang baru. Belum ada orang Islam di dunia ini, belum ada Muslim di dunia ini. Nabi Muhammad ini sudah dirisalahkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan Nabi Muhammad ini sejak berusia kekanak-kanakan sudah dikenal persis oleh ahli-ahli kitab. Salah satunya ahli kitab ternama di Yerusalem bernama Pendeta Bekhairo. Jadi Rasulullah ini bukan anak yang baru datang pada waktu itu. Beliau dari kecil ditempa dalam kehidupan yang sangat sulit. Sepeninggal ayahnya Abdullah, kemudian Rasulullah dibina, Rasulullah dijaga oleh Khalimatus Sa'diyah sampai berumur 4 tahun. Semua yang ada dalam kehidupan Sa'diyah, perkebunannya, peternakannya, segala usaha yang beliau jeripayahkan diberkahi oleh Allah, dan meminta tambahan 2 tahun lagi mengurus merawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam usia kekanak-kanakan, ibunda tercinta Ti Aminah juga dipanggil ke rahmatullah, meninggal dunia. Rasulullah sebagai seorang yatim dan piatu dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kakeknya meninggal dunia, Rasulullah dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Dibawa berdagang ke Syam, dibawa ke Yerusalem. Saat itulah berusia 8 tahun dikenal oleh ahli-ahli kitab bahwa beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda Rasulullah berjalan? Awan ikutinya. Peristiwa orang dilindungi awan, dinaungi, dipayungi oleh awan adalah 2 kali dalam sejarah. Yang pertama, Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir, dilindungi oleh awan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, beliau dihinggapi oleh awan kemanapun beliau pergi dan berada. Disitulah ahli kitab mengatakan, inilah tanda-tanda orang yang akan menjadi nabi. Abu Thalib, singkirkan anak ini, karena anak ini akan menjadi ancaman bagi orang Yahudi untuk menganiaya, bahkan tidak menutup kemungkinan akan membunuhnya. Dibawa ke Mekah, tumbuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi dibina oleh manusia. Rasulullah menggembala kambing dan domba, menaiki bukit-bukit yang tinggi, ditempah oleh Allah dengan didikan yang sangat keras, menggembleng jiwa beliau, fisik beliau menjadi pemuda yang kuat dan tangguh. Khadijah mempunyai seorang paman ahli kitab yang menerjemahkan Taurat, Injil dalam bahasa Arab, atau dulu disebut Aramik, speak Aramik, bahasa Nabi Ibrahim. Ketika Rasulullah diberi wahyu oleh Allah, Rasulullah tidak paham apa yang diberikan Allah, dan kemudian diterjemahkan oleh pendeta Waroka bin Naufal. Belum ada umat Islam, satu pun belum ada umat Islam. Atau ibu bapak mau bantah sama saya? Sudah ada, Ustaz. Kakek saya pernah ke Mekah ketemu Nabi Muhammad. Kapan kira-kira itu? Rentang waktu yang begitu jauh, tidak ada satupun manusia yang tahu. Ahli kitab memberitahukan Siti Khadijah bahwa suamimu ini adalah cikal bakal yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Beliau adalah nabi yang terakhir. Mereka membuka naskah-naskah Injil dan didapatilah mim ba'dismuhu Ahmad.
akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Nanti ibu bapak periksa dalam Quran surah As-Saff, surat yang ke-61 ayat yang ke-6. Akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Ketika Nabi Isa menyampaikannya, terbukukan dalam Al-Quran. Tapi ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta Nasrani, mereka yang dulu tahu peristiwa ini, kemudian mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu bapak perlu garis bawahi, kalau saya mengatakan pendeta-pendeta Nasrani, kemampuan intelijensi ahli kitab yang dulu dengan yang sekarang jauh langit dengan bumi. Pendeta-pendeta yang dulu betul-betul ahli di bidang kitab mereka. Mereka masuk Islam. Mereka mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Bahkan dalam Quran surah Al-Maidah dikatakan di situ, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani paling keras untuk memusuhi orang-orang beriman, kecuali dari golongan ahli-ahli kitab. Inilah yang dimaksudkan bahwa pendeta-pendeta Nasrani sangat paham betul bahwa Nabi Muhammad akan datang sebagai seorang nabi. 600, hampir 600 tahun, 576 tahun akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Itu yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi, Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571. Jadi rentang waktu yang begitu lama antara kelahiran Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Sebelum datang Nabi Muhammad, Nabi Isa sudah mengatakan akan datang mimba dismuhu Ahmad, akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Jadi yang mengatakan Nabi Muhammad datang itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kaget saya, kok Nabi Isa sekarang ini di Islam, pemahaman umat Islam, pemahaman umat Kristen, apalagi orang Kristen menjadikan Isa sebagai Tuhannya. Orang mukmin mengatakan Isa adalah nabinya orang Kristen. Allahu Akbar. Dalam studi antropologi, dalam studi bahasa linguistik, Nabi Isa itu adalah nabi yang ke-24 di dalam Islam. Ada 124.000 nabi. Di dalamnya terdapat 25 Rasulullah. Nabi belum tentu berjabat Rasul. Rasulullah sudah pasti Nabi. Nabi Muhammad bukan cuma Nabi, beliau adalah Rasul Allah. 124.000 Nabi, di dalamnya ada 25 Rasul. Polisi, tentara, belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi atau tentara. Itu pun tumbang 2 bintang. Itu ibu bapak. Polisi dan tentara belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti polisi atau tentara. 2 bintang pun tumbang. Bayangkan itu. Itu dia. Jadi Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bukan hanya Nabi, tapi dia adalah Rasulullah. Orang Kristen kemudian merasulkan orang yang bernama Paul of Tarsus. Dia yang menginisiasi ketuhanan Kristen. 8 tahun lebih muda dari Nabi Isa umur Paul. Sepanjang perjalanan hidup Nabi Isa dipantau terus oleh Paulus. Bahkan dia pernah ke tanah Arab, belajar bahasa Arab selama 10 tahun, Paul ini. Dan kemudian sampai hari ini orang Kristen merasulkan dia sebagai Rasul Paulus. Disinilah muncul filosofis ketuhanan Yesus, atau yang kita kenal dengan Tuhan yang diidentikan pada Nabi Isa alaihissalam.
Ini perhatikan dengan baik. Jadi Nabi Isa itu bukanlah Tuhan bagi agama Islam. Nabi bagi Islam yang menyatakan akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua Nabi yang diutus Allah 124.000, tak ada satupun yang sukses. Gagal. Semuanya gagal menuntun manusia. Hanya satu yang berhasil, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.